Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin Muhammadan. Faya ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ini, nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiyah. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqi dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat di akhir bulan Januari ini, kita telah berada pada bulan Rajab, salah satu dari 4 Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram, bulan-bulan yang suci dan mulia, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebut 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram karena pada awalnya perang-perang di dalamnya diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Nu'aim dan Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan.
Doa ini mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keberkahan. Keberkahan adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga nikmat ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita lestarikan keberkahan dalam hidup kita dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Caranya dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzdzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Termasuk cara meraih keberkahan dengan aktif menjalin hubungan persaudaraan dan menjaga persatuan sesama muslim. Dalam kaitan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahmah." Siapa yang senang jika dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Kemudian langkah kedua untuk menjaga keberkahan agar selalu berada dan bersama kita adalah dengan mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita. Semuanya tanpa terkecuali. Semua nikmat Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri, sebab tidak ada satupun dalam hidup kita yang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak lahir hingga sekarang hingga nanti kita akan dibangkitkan kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun dari kita yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, menghiasi diri dengan adat-adat Islam yang sudah diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW kepada kita. Mari kita amalkan adab dan etika sebagai muslim dalam berbagai situasi yang kita jalani dalam kehidupan ini. Inilah salah satu cara melestarikan keberkahan yang kita dapatkan. Kita ambil beberapa contoh adab Islami seperti membiasakan membaca basmalah saat hendak melakukan segala sesuatu, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, jika seseorang memasuki rumahnya lalu dia menyebut nama Allah saat masuk rumahnya, begitu pula saat dia makan, maka setan pun berkata kepada teman-temannya, kalian tidak akan dapat tempat untuk bermalam dan tidak mendapatkan jatah makan malam ini. Ketika dia masuk rumahnya tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, setan pun mengatakan kepada teman-temannya, saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Dan ketika dia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan jatah makan malam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langkah yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah dengan selalu berdoa, membaca zikir dan wirid dalam berbagai kondisi.
Sebagaimana seorang muslim, kita tidak boleh lepas dari zikir dan wirid sejak pagi sampai malam hari yang sudah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau disusun oleh para ulama-ulama terdahulu. Zikir di waktu pagi bisa kita lakukan dengan membaca wiridul latif, dan zikir di waktu sore kita bisa membaca Ratibul Al-Aqras yang disusun oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqras, dan di malam hari antara waktu maghrib dan isya kita bisa membaca Ratibul Haddad yang disusun oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dengan doa-doa dan zikir-zikir yang kita baca ini, semoga kita dapat membentengi diri kita dari segala keburukan yang hinggap, sekaligus kita dapat mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk diri, keluarga, umat Islam pada umumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan adalah cinta, dan rasa cinta akan selalu untuk para pecintanya untuk tunduk dan patuh kepada apa yang dia cintai. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, seberapa dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepadanya merupakan pintu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bosan-bosannya khatib menyampaikan kalimat ini, hati yang paling sakit dan paling berpenyakit adalah hati yang tidak dapat merasakan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah meninggalkan kita umatnya, seseorang yang tidak pernah bisa hilang dalam sejarah umat manusia, yang telah menorehkan tinta eksistensi kehidupan yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari kamu sendiri, berat terasa penderitaan olehnya yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Beliau mewasiatkan kepada kita dua perkara yang harus kita pegang erat sepeninggalannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu yang pertama kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat untuk khotib khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya dan mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim manun raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم
بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحن وسوء الفتنة والميحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.